Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini marilah kita bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kesempatan, keimanan yang diberikan kepada kita sampai detik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membarokahi apa yang kita kerjakan, mengabulkan di setiap doa-doa yang kita panjatkan, dan juga membimbing kita dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini yang penuh dengan fitnah ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasuluna Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah kita, syauri toladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan niat baik kita senantiasa mempelajari sunnah-sunnah beliau dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita harapkan yang terbesar yaitu adalah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, kita melanjutkan di kitab Minhajul Muslim yang sebelumnya saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, ya semoga sudah ada yang menyampaikan ya perihal tentang bulan Ramadan. Tidak terasa kita sudah mendekati bulan Ramadan lagi, yang kalau tidak salah bulan ini dalam bulan hijriahnya sudah masuk di bulan Rajab ya. Tidak ada amalan khusus yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau menyampaikan rambu-rambu untuk kita senantiasa mempersiapkan diri ya. Apa yang beliau sampaikan? Satu, ya senantiasa kita melatih diri kita agar supaya berpuasa, memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, sehingga nanti ketika sampai masuk di bulan Sa'ban lalu kemudian masuk di bulan Ramadan, maka kita siap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi memperbanyak puasa sunnah ini tentunya puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, bukan mengkhususkan puasa
di Jumat terakhir bulan Rajab atau amalan-amalan tertentu nggih, wallahu alam bisawab gitu kan. Ketika kita menjumpai ada seorang yang menyampaikan demikian, maka segera mencari ya apakah betul itu yang disampaikan ada dasarnya atau tidak gitu kan. Jangan-jangan apa yang kita lakukan ya sudah capek-capek ya, sudah menahan lapar, menahan haus, tetapi besok kita tidak memanennya di akhirat, alias kosong ya, sia-sia gitu. Amalan yang kita keluarkan mungkin mengeluarkan biaya yang besar ya, tetapi yang didapatkan hanya kesia-siaan, karena memang amalan yang dikerjakan tanpa atas dasar yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, prinsipnya itu pasti tertolak. Setiap yang tertolak memang mungkin ada yang menyampaikan kan tidak dosa Ustaz. Ya tidak dosa. Cara orang membidik ya, orang sniper, seorang penembak itu pantang mengeluarkan peluru itu kan, kecuali peluru itu akan mengenai sasarannya. Jadi ngapain banyak nembak itu kan, tetapi tidak ada yang kena sama sekali. Menembak mending kita tembak sekali, kalau bisa itu 2, 3 atau 4 sasaran sekaligus kena. Inilah jurus yang disampaikan. Sebenarnya prinsipnya sederhana di dalam Islam itu gitu kan. Jadi saya akan bercerita sedikit sebelum kita memasuki ini untuk memotivasi kita gitu kan. Beberapa waktu kemarin saya ulang jagong ini dalam bahasa Magelang ini jagongan nih Pak, bukan jagong karena kondangan. Kalau di sini kondangan, jagongan, sharing kalau dalam bahasa kerennya. Saya bertemu dengan teman lama beliau dari Pondok Banten sana ya, meminta dalam sharingnya itu ingin memecahkan satu masalah. Masalahnya apa? Ya ditemui oleh seorang bapak-bapak ya, mengeluh yang istrinya ini setiap hari melakukan sebuah amalan itu kan yang berbeda daripada amalan biasanya. Ya biasanya kalau seorang perubahan ini kan ya, ini ngapunten nggih, seutama-utamanya sop perempuan itu yang paling belakang. Kalau di rumah itu kan seutama-utamanya tempat yang paling dalam gitu kan. Kalau untuk mengerjakan sholat bagi perempuan maksudnya gitu kan. Kemudian yang terbaik adalah mereka yang terjaga. Setiap keluar dari rumahnya ya menutup auratnya, kemudian bersama mahramnya. Ya, ataupun kalau tidak dia menjaga kehormatannya dan hartanya demi suami dan keluarganya. Wah ini ilmunya ngapunten ya, prakteknya teori ini mudah, prakteknya susah gitu kan. Prakteknya susah. Ibu-ibu itu nek keluar itu kan ingat suaminya bukan karena izinnya, tapi karena jemurannya. Pak tolong kok dintaske jemurannya aja lali, ling pesen nganti ping 17 gitu kan. Ya eman-eman ling ngombahi gitu kan. Tapi jamaah yang insyaallah dimuliakan, kasus yang teman saya menceritakan itu, ada seorang bapak-bapak cerita dengan beliau, lalu kemudian diceritakan kepada saya. Jadi setiap pagi ibu itu zikir Pak, zikir wiridan ya, mboten ngertos yang dibaca ya apa, pokoknya anggar ba'da subuh mlebeten kamar tengah nek tenggen kula niku kan masih bentuknya limasan, rumah limasan tuh yang kamarnya banyak itu Pak ya, rumah lama yang daerah sana itu di sentong tengah, itu kamar yang paling tengah itu dikiran nggak tahu baca apa sampai jam 8 sampai jam 9 lah. Suami ini pergi ke sawah, ke ladang, balik lagi ke rumah itu kan, melihat rumah seperti kapal pecah ya, piring cek durung disai itu kan, umbah-umbahan cek urung resik kabeh ya, belum diurus ya, pokoknya urusan rumah masih berantakan semua ya. Yang paling parah ini Pak itu kan, tidak ada makanan
sepeser pun. Wah, harusnya ini kan menjadi apa namanya? Ya diterus-terus ke bubar dunia akhirat iki, tenan. Ya, jadi kalau rumah ngoten, jadi surganya rumah itu tergantung pada istri atau perempuan yang ada di rumah tersebut. Ya, biarkan kalau istri kita atau seorang perempuan yang di rumah itu, biarkan mereka yang mengatur rumah. Gitu, ampun, wah iki kok ndokok barang-barang nek kene, biasakan untuk diskusi, gitu kan. Ya, bisa jadi kita pulang karena mengatur, wah iki kok ora pas ya. Bisa jadi itu dengan susah payahnya istri kita atau seorang perempuan yang ada di rumah itu mengatur sedemikian rupa, ya kita yang mengacak-acak itu, atau seorang anak-anak yang mengacak-acak. Ya. Lalu kemudian beliau nyampaikan, lebih utama mana Ustaz? Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengerjakan yang demikian itu? Ya, jangan jawabannya pun kertas. Tapi di sana itu ngeyel, karena memang ngajinya beda, Pak. Ya. Jadi ada yang baca ya latif itu sebanyak 1000 kali. Ada yang bersolawat ketika hari Jumat itu sampai berapa ratus kali atau berapa ribu. Dan ya bener baik, sampai jam 9 pagi nasi belum ada di Magicom. Waduh, bahaya nih. Ya, karena padahal memang betul ya, kalau dikembalikan kepada aturan Islam itu kan, memasak, cuci baju, napa melih, beres-beres rumah ya sini gaweane wong lanang Pak sini. Jenengan protes oleh mengke tapi. Ya. Ketahuilah, loh, kenapa dikerjakan perempuan kan begitu? Kenapa dikerjakan perempuan? Ya kalau pengen untuk pahala, ya kuwi kerja nih perempuan. Kecuali perempuan yang tidak mau dapat pahala, ya sudah beribadahnya dibatasi. Nyuwun ngapunten, tidak seperti laki-laki. Ya, salat ki ya mesti dhewe. Nek laki-laki untuk 17 salate perempuan we dhewe itu kan. Kalau dari seutamanya perempuan. Ya, lalu kemudian kemana-mana harus minimal memberitahu atau minta izin kepada suaminya. Ini kan berat sebenarnya. Ya, peluang mendapatkan pahala sampai istrinya Rasulullah SAW, sahabat Ibunda Aisyah, sampai iri. Kalau kaum laki-laki bisa pergi berjihad, ya, dan ketika dia gugur di medan perang, ya, bisa masuk surga tanpa hisab karena dia mati syahid. Nah, Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami kaum perempuan? Nek mangkat jihad tidak boleh. Nah, gimana kami bisa mendapatkan pahala syahid, pahalanya besar? Ya, hamil, kemudian merawat bayinya sampai dia lahir, lalu kemudian setelah lahir dia menyusui sampai selesai, merawat anaknya, pahalane podo karo wong jihad. Itu kan. Nah, ini bocoran, nambah melih, Bu. Ya, jadi ben untuk pahala jihad. Melahirkan itu luar biasa, Pak. Inilah Pak nggih. Saya itu ada satu pasien ruqyah. Orang yang, oh ini mitos ya. Ini mitos sebenarnya. Monggo mengke dikoreksi kalau saya salah. Ya. Jadi putranya itu selama saya mengikuti Pak dari sejak SD, SMP, SMA, kuliah, baru kuliah niku menikah. Ya. Wah, niki perjalanannya saya mengikuti anak ini luar biasa. Pomone wong nakal no, nyuwun ngapunten, wah ora nek bandinge. Dia bandel tenan, perempuan anaknya itu. Keluar malam sampai jam 1 malam, setengah 2, kadang orang mulih pisan, Bu. Ya, merokok, minum. Wah niki wis jos stop markotop. Ya pomone wong nakal wis batas maksimal, ya wis ngedit. Pokoknya wis wah, yang jadi ibunya ini dibikin stres, Pak. Jadi ibu nggih sae ngibadahe taat. Ya nyuwun ngapunten karena memang anak ini broken home nggih. Jadi mereka cerai dari sejak kecil, tidak ada sosok ayah yang merawatnya. Ya, kalau secara materi oke, ibunya mau kuliah di mana, sekolah di mana, fasilitas lengkap, monggo garek mancal, mobil garek mancal, sepeda motor garek mancal, kuliah garek milih ngendi tempatnya di mana. Sayangi putrane orang kerasan kuliah, Pak. Ya, karena ada akibat tadi.
Ya, singkat cerita, tak singkat mawon. Dia menikah, ya, pengen menikah. Sempat datang ke pondok, ya, sempat minta nasihat. Ini saya pengen, anaknya sendiri dan ibunya datang. Saya ini mau menikah, gimana nasihatnya gini gini gini. Ya, saya nasihati yang intinya sebenarnya bukan minta izin ustadz. Yang paling utama ketika mau menikah seorang anak yang minta izin kepada orang tuanya dulu. Kalau dia seorang perempuan, minta izin kepada bapaknya atau walinya siapa. Ya, ternyata ibu janin ini rodok kabutan. Nggih rodok kabutan. Karena yang ngapunten nggih, usia itu terpaut mungkin 10 tahun. Ya. Kemudian menikah, saat datang 2 minggu sebelum sebelum menikah itu, akhirnya datang yang laki-laki ini ternyata nyuwun ngapunten Pak, walaupun dia sarjana adalah ora kerasan nek dikon kerja nyambut gawe abot. Ya, akhirnya datang ke sana, yang ditanyakan orang tua kan sama nggih, kalau jenengan punya anak perempuan datang orang laki-laki ditanya, Mas, jenengan kerjanya apa? Alhamdulillah Ibu, saat ini saya sedang mencari kerja. Waduh, ya 50-50 ini 50% oleh apa? Apa ora? Sedang mencari kerja loh Pak. Anaknya mau menikah 2 minggu kemudian sedang mencari kerja. Wah, nek kula mundur halus. Ya, bukan percaya, bukan tidak percaya Allah itu membukakan pintu rezeki. Ya, tapi kan nyun ngapunten nggih, yang sudah kerja, nyun ngapunten ya, mawon nanti setelah menikah itu wah cobaan gitu, apalagi di belum ada 5 tahun pernikahan itu mengatur ekonomi dan macam-macam itu harus betul-betul kuat mereka, apalagi nyun ngapunten yang belum bekerja sama sekali dan sedang mencari kerja. Wah niki, nah singkat cerita mungkin saya tidak mengikuti, mungkin hampir 2 bulan datang lagi ngabari ke saya itu, alhamdulillah tat ini proses pernikahannya sudah lancar gini-gini. Nggih, alhamdulillah barakallahu laka. Saya doakan juga datang ke, ya akhirnya singkat tak ceritanya disingkat mulai Pak. Ya, akhirnya anak ini sudah mau melahirkan. Nah ini fakta atau mitos? Ya, jadi dulu pernah orang sepuh ini bilang, kowe nek si ora manut karo ibumu, bagi kaum perempuan, ya dikandani ngwayel, dinut yang mene angel, wis iso nek ape nglairke bakale susah gitu. Wong ki nek ora manut ibune, seorang perempuan nek ora manut ibune, ini mitos Pak nggih. Ya mitos. Ya, so nek arep nglairke susah. Ya, dalam waktu itu saya dipanggil, saya nggak bisa. Ya. Nah, ibunya itu juga berpikir demikian. Wah, iki ojo-ojo goro-goro enek rasa, ada rasa sesuatu yang menghalangi putrane mau lahir. Kira ibu kan mboten tegel Pak. Masuk ini sudah saatnya keluar, tidak ada pembukaannya, tidak naik-naik, ya gur loro wae mboten munggah-munggah. Sampai akhirnya gitu, sing mbah-mbahnya itu bilang, sikilmu ki wis sohono nduk. Ya, bilang sama ibunya itu. Engko bar mari diwisoi dikon ngombe, Pak. Ya, ini ya mitos nih. Makanya saya dari depan itu saya sampaikan ini mitos. Jadi air cucian kaki ibunya itu disuruh minum. Waduh, iya bahaya nek kenggen kebun terus wisuh ya bahaya tenan iki. Ya. Gitu, Pak. Ya, akhirnya wisuh. Ya. Terus habis lahiran itu masalahnya datang ke saya, tempat saya. Akhirnya itu singkat cerita terus lahiran lancar, tidak jadi disesar, itu lancar normal. Datang ke saya, Tat, saya kemarin gini-gini, menceritakan ke saya mencuci kaki itu hukumnya bagaimana. Ya mencuci kaki ya boleh-boleh saja, cuman kalau air cuciannya itu diminumkan, wah itu sing jenengan mengandung sesuatu hal yang jenengan dapat ilmunya dari mana gitu. Jadi cukup sebenarnya seorang anak ketika mau lahiran, ya datang ke ibu mertua, ibunya sendiri, yang paling utama itu adalah meminta maaf apabila pernah mengecewakan dan membuat masalah kepada ibunya.
Ya, mungkin nek pun ibu nglakon ya wis nduk muga-muga kuwi engko dadi lancar. Insyaallah lairane panjenengan lancar. Ora perkara ngumbah sikile mau, tapi yang paling penting adalah doa ibu, ya keikhlasan. Ndak ada mbok semangkel-mangkel ibu itu kan. Ibuke Alqomah Pak nggih. Panjenengan mirengke cerita itu Alqomah. Muangkel tenan kali Alqomah. Mari niku napa kirim utusan kali Rasulullah. Ya, wahai ibu, jenengan nek mboten mriko tidak mau memberikan restu atau memaafkannya, Alqomah badhe dibakar kalih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dibakar. Kayu bakarnya sudah disiapkan. Ya, akhirnya datang ke sana, ketemu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ampuni saya. Saya betul-betul sudah memaafkan Alqomah. Ya, jadi Alqomah ini Pak nggih. Arepe nyuwun ngapunten sakaratul maut niku ora enek ujung-ujunge di napa niku. Ya, mau sehat juga nggak bisa. Nah, ini teringat satu titik, ternyata ada dosa dengan ibunya. Nalika hidup itu kan tumbas pakaian, satu bagus, satu enggak bagus. Gitu. Ditaruh di atas mejanya. Gitu. Yang bagus adalah ibuke lewat, wah kok enek klambi kok apike kok ngene, rupane ya apik, diambil sama ibunya. Ngertos kali aku, Bu. Kuwi ora dinggo kowe, kuwi dinggo istriku tercinta. Wah ya atine ibuke mak deksir, wah ucul. Ya Allah, ya akhirnya sampai terbesit. Tidak hanya itu nggih, masalahnya banyak. Ya, akhirnya itulah yang membuat ya apa keganjalan pada ibunya, sehingga ketika sakaratul maut banyak orang yang mengenal, weh Alqomah seorang sahabat Rasulullah rajin sholat, ya seneng teng masjid, melu pengajian Rasulullah SAW, kemana nurut kali Rasulullah, tapi kenapa saat meninggalnya susah gitu. Jadi ini banyak sebenarnya cerita, tapi ini harus betul-betul dicari sebabnya. Ternyata pernah menyakiti hati ibunya, dan sampai sekarang ketika sakaratul maut pun ibunya tidak mau berkunjung di sana. Ternyata betul Rasulullah. Ya, karena ini Rasulullah ya, bukan kita tidak tahu kalau sebab orang gitu kan. Ojo mentang-mentang iki nek wong nyun ngapunten baru sakit tidak jelas ini bagaimana. Engko nek ora nek sing maafke lak bakar, engko ora nek sing maafke tenan dibakar malah bahaya. Ya jangan. Ya karena ini Rasulullah memang dapat berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian untuk menguatkan kita lebih semangat lagi dalam membaca dan mencari ilmu dengan dasar yang benar. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Tadi kemarin saya sampaikan terakhir itu tentang kain kafan sutra. Haram mengkafani mayat seorang muslim dengan kain sutra. Kemarin sudah saya sampaikan hadisnya. Janganlah kalian bermahal-mahal, berlebihan dalam memberi kain kafan atau memakaikan kain kafan atau membeli kain kafan. Ya, karena kain kafan itu cepat lusuh, usang karena dimakan cacing atau dimakan tanah. Ya, karena memang di tempatnya di bawah. Gitu kan. Tapi nek enten ngendikane kiai-kiai aku engko nek mati aja dikei kain kafan sing anyar, kei kain kafan sing bekas wae. Ya. Lah kenapa yai? Ya, soale engko nek dikei anyar engko mesti ditekoni karo malaikat mungkar nangkir. Wah iki nek penduduk baru. Nek pomone sing lusuh, sing wis amoh kan ora mungkin ditekoni, Pak. Soalnya ngerti oh iki wis suwe. Ya. Mboten iki ket guyon, Pak. Ya jane padha wae, anyar apa ora panggah padha wae. Ya, sanjange Nabi sampai napa? Ya, bukan masalah baru atau tidaknya terus nek ora anyar ora ditekoni mboten. Ya, tetep ditekoni mawon. Ya. Jadi niku napa? Kiai saya itu sering cerita demikian, jadi yang yo lucu jadi, tapi yo jadi nggih pripun ya. Jadi yo ora peh terus ora anyar, malaikat mungkar nangkir, duh, lagi kain kafani gak anyar, ora situ ditikoni balik weh,
wis rasa ditekoni. Itu ya lucu tenan. Ya, nek misalnya tenan ngoten ya niku ceritanya Abu Nawas nggih. Saya dulu sering baca ceritanya Abu Nawas. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, orang yang masih hidup itu utama atau lebih berhak memakai yang baru daripada orang yang sudah mati. Kain kafan itu hanya untuk nanah atau nanah bercampur darah yang mengalir dari jenazah. Nah, ini sudah disampaikan jauh-jauh hari daripada sahabat Abu Bakar. Jadi biasa Pak, ada kain yang terkena darah itu kan, atau mungkin orang yang sakit lama karena dia berbaring itu nanti apa? Ini kulitnya ini apa ya, terbakar. Apa jenenge? Melonyok dalam bahasa Jawa itu terluka. Jadi nek luka ini saya pernah merawat nenek saya soalnya itu lama 6 bulan lebih 6 bulan lebih. Jadi karena bisanya cuma duduk berbaring itu pun dibantu ya karena memang umurnya sudah lama. Saya pernah di posisi itu sampai mbah saya yo dikai mati apa ora kok mbok yo sing napa niku jenenge ora nyusahke anak putu. Seorang tua itu ngoten niku Pak. Ternyata memang wong nyun ngapun nggih maeme mboten kersa panas gitu. Nek panas kon ngipasi sik wah tobat. Ya ibu saya nenek saya itu gitu. Jadi saya kadang-kadang ngladeni nggih mendetke minum itu dikon ngipasi sik Pak sampai adem. Ya baru nek mungkin pun adem baru dimakan. Ya, jadi umur 115 nomor 120 itu. Giginya itu masih kaya cah nom niku. Cesek kuat tapi nginang pakai daun sirih itu loh Pak. Itu orang dulu ya. Jadi memang apa namanya beliau yang dimakan yang ngapunten nek pomone ngertos masake sekarang itu ndak mau makan ya. Masake sekarang itu kan masak apa garam itu kan dicampur ketika masak Pak. Jane saene niku mboten nunggu jangane adem sik mengke diparingi garam. Jane normalnya ngoten niku. Ya, supaya apa? Garam itu kan ada zat yang bermanfaat untuk tubuh. Tapi kalau dipanaskan zat itu hilang. Ya, jadi padha karo ya rasane nggih hanya dapat rasa saja, tapi tidak dapat manfaat. Makanya Kanjeng Nabi dan mensunahkan ketika makan itu menyediakan garam untuk dijilat ya, dinunulke dijilat supaya apa itu nanti untuk apa nek saya memahami itu ya, itu untuk apa kekebalan. Jadi mungkin ada makanan yang tidak diperlukan untuk tubuh, zat makanan yang tidak diperlukan tubuh nanti akan dinetralisir oleh garam itu. Wah, saiki mboten telaten gitu kan. Santri dikandani bola-bali ya lah Pak nggih. Mboten ndak mau, ora enak ta tuh garam kok dinunul-nunul rumangsane gitu kan. Tapi itu betul Pak. Mungkin nek dijalankan betul, kemudian sebelum makan minum dulu. Ya, mungkin 30 menit. Ketika makan tidak boleh minum sampai akhir. Saat ini ya ora kuat, kula ya ora kuat gitu kan. Itu berarti napa? Dulu pernah dites nih, saya pernah ke Iskarima diparingi roti gede banget Pak. Roti dikasih roti, wah iki ya mboten anu. Niki sak mboten kempalan Ustaz Sukarjo. Wah, itu hampir 98% gagal. Sing ora gagal kuwi diempet Pak. Gulune dingenek-ngenek. Wah kula ya, wah tenan niku. Saestu. Ya kita enggak tahu kok, surprise itu ternyata. Ya pomone ngertos ngoten kula ya makme ya sithik-sithik ngenten iki. Wah mbok gandeng mboten ngertos, ya pas posisi wah iki seneke bakno roti engko prak ya anu akuane gek lewat. Bareng kula buka mung separo iki langsung kula buka separo jerek dimaem plus. Mandek. Air minumnya. Ada yang keseretan, wah keseretan kabeh. Nah, baru dijelaskan waktu itu tentang mengenai makanan. Ternyata itu kan Nabi resep sehat Nabi itu belum boleh minum setelah makan sebelum 30 menit ya. Jadi ma'am riyen lah bagaimana makan biar tidak keseretan lah, monggo dengan metode tiga jari. Pemane nyuwil roti ngoten nggih cuwil walaupun dalam keadaan
lapar. Jenengan pernah posisi lapar, makan, habis itu pusing? Ya, itu adalah salah satu kesalahan makan pada kita. Tubuh ini bereaksi negatif. Ya, bar lapar banget saking luwene Pak nggih, maem niku ora nganti 2 menit. Langsung imbuh meneh. Bar maem malah lemes. Soalnya napa? Proses makanan yang masuk kepada tubuh kita, lambung ini kerjanya berat. Soalnya ora dikunyah. Jadi momane roti mlebet niki nggih, des ping 3 lebokne. Des tuh ora tekan jero surung banyu. Ya, lah niku carane ngono lambung ini pomone kerja abot. Soalnya yang masuk ini bukan lumatan makanan yang lembut, tapi perongkolan roti sing gede mau. Jadi lambungnya arep di anu ya akabotan. Makanya ini kok efeknya napa kudune yang masuk ke lambung itu satu makanan yang sudah lembut sehingga lambungnya kerjanya garek penak banget seret. Akhirnya dipilah, oh iki gula merono, ini enek kandungan vitamin C melurene rono, lah iki jek di eneng jero padha karo dimamah meneh, ya akhirnya pusing, ya habis makan pusing itu sebabnya itu. Jadi makanya di puasa, mungkin menjelang puasa itu kan sebenarnya nggak boleh buka puasa langsung makan berat, itu nggak boleh sebenarnya. Makanan ini sing manis-manis dulu, yang ringan, ya setelah nanti beberapa menit, nek kula niku nek misalnya sholat ya paling ora 10 sampai 15 menit baru itu makan berat. Jadi buka puasane niku makan yang manis-manis, mungkin air putih nopo kalih teh nopo-nopo, makan kurma sing ringan-ringan, jeli, kolak mungkin sing ringan-ringan, habis itu sholat mungkin maem biasa. Mungkin langsung maem berat ora kulino, sakit perutnya nanti bisa sakit Pak. Ya bahaya untuk lambung kita, kasihan. Bar kosong padha karo ya jenengan metode motor itu nggih. Motor ngongrok 2 minggu, mari ku jenengan ora diselah di starter jenengan gas selak telat tekan Solo baru. Wi ora tekan malah mogok niku. Yakin soalnya napa orang nganggo pemanasan mari ku langsung dipuancal sak pol-pole. Ya, perut ini ibaratnya kita puasa kan mandek Pak, gelingane ya bahasane kula ngoten nggih. Lambungnya prei, ya ada semua libur, ya tapi baru mari untuk panganan langsung diblek dinet-net nganti ramuat, ya Allah, ya itu malah sakit mungkin, kasihan. 13, ini poin ke-13 tentang mensolati jenazah. Hukum mensolati, memandikan, mengkafani kemarin sudah, dan memakamkan mayat atau jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah. Oke, semuanya. Apabila sebagian orang muslim telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban tersebut dari pundak kaum mukminin. Fenomena yang kita dapati, ya, orang yang takziah, ya, atau layat, niku sakniki ngetrene orang nganggo salat Pak. Jadi wong layat niku, saya melihat ya penampakan yang ada di masyarakat itu, jadi datang salaman sama ahli warisnya, aku wis penting absen raise. Absen, mari niku ten depane mayit niku mboten langsung sholat. Wah sayang banget niku. Ya, tapi tidak dilarang sebenarnya. Cuman eman-eman layat gitu kan. Mari niku ndongakne dari kejauhan. Jane nggih kurang afdol. Padahal dengan kita mendatangi takziah nyolatne ya niku berarti kita mendapatkan satu pahala sebesar gunung Mas. Mengkene melu nderek nih tenggen pemakaman berarti sempurna. Kita mendapatkan 2 pahala seperti 2 gunung emas atau seperti 2 bukit. Ya, seperti 2 bukit pahala nih. Lah iya eman-eman teko tenggene takziah orang nyalat nih, mari teko ning kono jagongan karo sebelah. Rasan-rasan mayat yo bener mati dek wong dek inge karo aku rapi ya Allah ya harus ya tidak boleh menceritakan keburukan mayit, jangan ya ceritakan di situ sing api-api. Kalau seandainya mayit ya dulu sebelum matinya pernah berbuat salah dengan kita, disitulah saatnya kita memaafkan. Mesake Pak gitu kan, sik wonge urung lunga itu masih di situ semua ya. Akhirnya cerita,
ya urip ya rekoso. Gek anake jek cilik-cilik kabeh. Bayangno Pak ngomongne kaya ngono Pak. Ya, wonge sik urung dikubur Pak. Ngomongne ngono ki Pak. Kasihan. Kasihan pada mayit. Gitu. Minimal nek mboten saged nyeritokne apik meneng tok wae. Ya, lha sing diceritakne apik ora enek, ya ampun meneng. Dadi teko teng mriku meneng ndongake. Ya Allah, mugi-mugi ya si mayit ini jenengan paringi ampunan, ya diparingi petunjuk supados mboten bingung. Ya, karena ingin memasuki alam kubur, ya, kebingungan. Rasulullah SAW pernah mensalati dan menjamin hutang seorang yang belum dibayar. Beliau menunda mensolatinya sampai urusan hutang jenazah tersebut terselesaikan. Sallu ala sahibikum. Salat atas jenazah sahabat kalian. Ya, jadi dijamin engko mariniku enten. Ya, ini urusan hutang piutang terhadap mayit. Bagaimana caranya? Contoh, ada orang yang meninggal, ya. Kemudian kebetulan orang tersebut memiliki hutang. Ya, disampaikan dengan siapa hutangnya, jumlahnya berapa. Di situ dilihat, kan nggak mungkin mau menyelesaikan saat itu, nggak mungkin Pak. Tapi disampaikan, ibu, bapak yang bersangkutan tadi, yang mungkin orang yang meminjami hutang, urusannya panjenengan mengke dengan saya setelah acara pemakaman ini selesai. Jadi itu jenenge menjamin. Jadi pokoknya jenengan tenang mawon, hutang ibu mengke sing menyelesaikan saya. Kalau yang menjamin itu putrane, ini saya sampaikan, ya, jangan menyelesaikan hutang pihutang dengan uang pribadi ne putro, jangan dulu. Kenapa? Yang pertama yang harus diperhatikan, ya, dilihat dulu apakah orang yang meninggal dunia itu mempunyai harta yang ditinggalkan. Kalau dia punya, maka sebaiknya yang untuk menyelesaikan hutang piutang ibu atau orang yang meninggal tadi itu dengan harta tinggalan orang yang meninggal. Wedene niku mboten enten, orang yang meninggal tidak mempunyai harta sepeser pun, ya baru ahli warisnya. Tidak boleh pribadi, tapi disampaikan kepada ahli warisnya. Ibu, bapak semuanya, ini ibu punya hutang 5 juta dengan fulan. Ini mau diselesaikan, kasihan ibu nanti kalau sudah meninggal. Oke. Ya, yang lain usulnya gimana, urunan, nopo bagaimana, tapi harus dibicarakan dulu Pak. Ya, karena ini memang apa namanya, istilahnya biar tidak terjadi fitnah. Jane dibayar dhewe ya iso Pak, dibayar dhewe ngono dadak di musyawarah kita kesuwen, bukan masalah itu. Tapi kedekatan keluarga biar semuanya terbuka. Oh iki lho, ibu ki nalika urip ndek mben ijik duwe hutang dengan si fulan. Ini sebesar sekian, bagaimana sebaiknya? Ya, sing lain pripun? Wah, kula nek sakniki diken urunan mboten gadah. Ya, akhirnya nek pun ngonten, semuanya pun ngertos, jenengan misale jalan keluare ya jenengan kudu nyauri ya disauri. Ya, aja nunggu urunane mau ndang teko wah kesuwen, Pak. Ya, kula saged bayar anu 3 sasi meneh, Pak. Wah, ya cilaka. Itu kan. Mesakne kelamaan gitu loh. Jadi ini harus sebaiknya harus segera diselesaikan. Itu kan. Kemudian berikutnya syarat sholat jenazah. Ya, ini masuk kepada sholat ya. Syarat sholat jenazah seperti syarat pada sholat biasanya. 1. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dengan kata sholat, beliau bersabda, sholatlah atas jenazah sahabat kalian. Jadi hukum sholat itu diberlakukan dengan syarat-syaratnya. Ada lain sholat jenazah itu kan. Jadi kalau mungkin yang terkenal di tempat kita, sope kuwi kudu ganjil. Ya. Lapone wonge gur wong papat, mosok jejer Pak. 1, 2, 3. Ya ora. Ya iso sak sop mawon, berarti imame 1 terus sak sop. Ya, ora kok terus ganjil berarti sope kudu 3. Jadi imam, makmum pertama, makmum kedua, makmum ketiga, jadi sholatnya jejer, wong papat, zero lu jejer, ya, lucu men gitu. Ya mboten ganjil ini maksudnya naik ada ya penuh 1,
Ya. Nah, misalnya terpaksane dua yo dadekne loro. Nah, pripun tempatnya biasanya ngoten itu kan. Ya. Boleh. Kemudian 15 hal-hal yang diwajibkan dalam sholat jenazah. Yang diwajibkan dalam sholat jenazah berdiri bagi yang mampu. Kemudian niat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian yang berikutnya membaca surah Al-Fatihah atau Alhamdulillah dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kepada Nabi. Kemudian takbir 4 kali, berdoa dan salam. Ya, tata caranya sebagai berikut. Adapun tata cara sholat jenazahnya diletakkan dengan menghadap kiblat. Jenazahnya diletakkan dengan menghadap kiblat. Ya, niki versi kitab Minhajul Muslim nggih. Adapun tata caranya yaitu jenazah diletakkan dengan menghadap kiblat. Imam dan jamaah berdiri di belakangnya, 3 shaf atau lebih. Barang siapa yang disolati oleh 3 shaf jamaah atau lebih, maka sudah pasti baginya surga. Loh, ini alasannya Pak. Lah mungkin siji, misalnya biasanya ada yang dibawa ke masjid Pak nggih. Pernah di sini dipakai untuk sholat jenazah. Jenazah diletakkan di sini, mungkin itu dibelakangkan. Kalau misalnya adalah orang yang hadir untuk mensolatkan itu isine ming sak sop ngeten, boleh enggak dijadikan 3? Kan iki dawa Pak, jenengan mirsani nek ndelalah enten sing ten Masjid Agung nika wan dawa sope. Lah niku nek pomone sak sop ngene iki wong sing layat salat kabeh jek kurang, sope jek kosong akeh. Lah itu boleh. Ya, tidak usah terlalu panjang. Kalau misalnya itu memang orang yang sholat nek dilumpukne jane sak sop niki cukup, ya dijadikan 3. Patute pripun kan ngoten. Bisa. Karena apa? Ada hadis yang menyampaikan demikian. Ya, barang siapa yang disolati oleh 3 sop jamaah atau lebih, maka sudah pasti baginya surga. Man sholla alaihi salasatun sufufi faqad aujabat. Ya. Kemudian mengangkat kedua tangannya sambil berniat mensolati seorang mayit, beberapa mayit jika ada banyak, sambil mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan pujian kepada Allah. Setelah itu dilanjutkan dengan takbir kedua sembari mengangkat kedua tangan jika mau. Berarti nek ora mboten napa-napa. Ya, Allah misalnya takbir pertama Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, makmume Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ora apa-apa Pak, boleh. Ya, ini diilmui. Jadi orang kok peh kudu takbir. Kenapa? Ya, ini memang dari ulama gitu kan. Setelah dilanjutkan itu, takbir yang kedua memberi mengangkat tangannya jika mau, atau membiarkannya tetap pada badannya. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kirinya, lalu bersolawat kepada Nabi dengan solawat Ibrahimiyah, solawat yang di dalamnya ada lafaz Ibrahim. Jadi mulai dari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang memakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh, monggo silahkan. Ya, tidak ada masalah, itu hanya perbedaan ucapan saja. Kalau yang menyampaikan, loh niku ada yang menyampaikan itu boleh dilaksanakan atau boleh disampaikan di luar sholat. Kalau di dalam sholat boleh apa enggak? Karena ada riwayat 2 Pak. Kalau antum panjenengan menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Ya, monggo jenengan mantep yang mana bacaane. Ya, mboten sah. Ya, bingung. Setelah itu bertakbir dan berdoa untuk jenazah, kemudian bertakbir dan berdoa jika mau, kemudian salam. Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahum. Ya, itu takbir yang ketiga. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, doanya nek pengen panjang ada. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya, itu takbir yang keempat. Tapi ada pula bacaan ini, saya pernah belajar
di Tarjih Muhammadiyah. Itu ternyata takbir yang ketiga itu digabung, Pak. Ya, yang beda sithik, Pak. Allahumma gfirlahu tadi digabung dengan Allahumma la tahrimna ajrahu. Kemudian takbiran yang keempat sing terakhir dhewe niku wau, takbir yang keempat Allahu Akbar itu dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngoten nggih boleh. Ya, jika mau, nek mboten nggih manut kalih imame, ya itu boleh juga. Ada yang menyampaikan liku nek digabung kabeh asal pemboten. Lah mungkin takbir kedua, tiga, empat orang mau coba apa ya wagu, masuk sholat orang mau coba apa. Ya, jadi ya enggak ada masalah. Ya, ini karena yang penting dari imame wah takbir ya melu takbir. Berikutnya saya selesaikan poin ini ya. Kemudian hal ini berdasarkan riwayat pada sunnah sholat jenazah. Imam bertakbir kemudian membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir pertama dengan bacaan yang lirih, ya bacaannya ora kena banter-banter. Ya, jangan pernah mireng ke sholat niku Jawa Timur. Saya tutup dengan satu kisah. Seorang kiai dimintai tolong sholat jenazah, padahal jenazahnya itu bukan beragama Islam. Oleh ora Pak sholat misalnya sing di sholat niku ndilalah wong Kristen utawa wong sing agamanya dudu Islam. Sebagai kiai jenengan disuwun tulung, jawabane piye Pak? Nek ape ora mangkat kiai itu mosok dijaluki tulung kon nyolatne. Nek arep mangkat urusane akhirat, padahal ora oleh nyolatne gitu. Ngertos kowe. Pesen kalih santrine, ya salat asar adzan. Mari iki engko salate ning kono. Ya, bakno lha yang guyu kelingan iki malah guyu dhewe. Ya. Jadi teng pondok niku diadani, dikumati, ya, diadani ya. Menurut saya diadani. Ning ora salat asar, Pak. Kebetulan itu habis salat asar. Lah, yi niki salate ten pundi? Yo melu aku, salate nang kono. Kiai ini yo pinter tenan. Ya, melu teng kene napa niku? Teng kene mayit gitu kan. Mari tekan kono diomongi, salate ngarep karo buni dikei jarak. Yai, kapan ceritane kok salat jenazah dikei jarak sakmene dawane? Cung, kowe engko ora bakal iso sujud. Lah piye Yai? Wis manut wae, manut kabeh. Ya kiai gede ya pokoke dawuhe piye terokne. Ya. Mari salat niku yo nganggo sujud, yo nganggo rukuk, yo nganggo tahiyat awal, tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dadi salat mayit niate salat asar. Sing hubungan hablum minallahi selesai, hablum minanase ya selesai. Mari niku santri tekon, Yai, kapan ceritane salat asar kok nganggo ruku harus sujud, Yai? Iki mau ora salat mayit, Cung. Iki mau salat asar. Kowe ora ngerti ning kiai niate salat asar. Kowe melu imame. Dadi kowe wis padha karo melu imam. Dadi wong salat mau ya bingung. Jane Yai iki piye? Mau salat mayit kok nganggo ruku, nganggo sujud ya. Ya saking pintere Yai, tingkat tinggi Pak niku Pak. Lah niku nek pomone ketahuan ustaz sak niku bid'ah sesat. Salat mayit kok nganggo sujud, nganggo rukuk, jan tobat iki. Ya. Tapi niki anu nggih. Saya sering baca kisah itu, aslinya kebenaran ceritanya wallahu alam bisawab gitu. Tapi itu menginspirasi kita bahwa satu yang kita lihat tidak gampang memecah belah. Walaupun itu dia beragama non muslim, ya tetap didongake. Ya ning salate wau ampun ditiru. Nek pamane sakniki ya ora usah mangkat wae Pak. Aja ngono terus mengke yo engko salat engko ning kono tak salat zuhur malah ekstrim engko malah niki jenengan. Gara-gara ceritane saya tadi malah remuk kabeh. Ampun ya. Mungkin jangan seperti itu. Ini karena memang kondisi terpaksa banget Pak nggih. Kondisi terpaksa itu kan. Ya harus bagaimana karena kiai harus berpikir cepet ya piye solusine. Wah iki entuk salat asar ya hablum minallahi kenek, hablum minannasi tetap terjalin. Nek pomone hubungane tenan, nek kon nyolati wong sing mboten pernah salat iki asline hukume mboten angsal. Lah ning kono niate kiai salat asar ora salate mayit gitu kan. Yo ngarepe yo enek mayit lha iki mau nggo sutroh ngono wae pikirane itu kan. Wallahu alam bisawab. Ya jadi ya pinter ya ram kiai ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.